perjalanan hidup seorang Raffi Ahmad untuk mencapai kesuksesan tak mudah. Banyak batu rintangan yang harus ia hadapi sebelum sukses dapat digapai. Menggeluti dunia hiburan sejak usia 14 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah meninggal, Raffi Ahmad kini menjadi salah satu selebritis Indonesia dengan pendapatan tertinggi. Kerja keras tanpa kenal lelah membuat Raffi pun sempat jatuh sakit hingga harus rehat sejenak dari dunia hiburan. Kini dikenal sebagai artis kaya raya, seperti apa masa lalu Raffi yang pernah mendekam di balik jeruji besi? Jatuh bangun di dunia hiburan, Raffi Ahmad pun telah memetik buah kerja kerasnya. Kini, dunia sedang digoncang corona. Bisnis Raffi Ahmad pun nyatanya ikut terdampak. Ramadan dan Idul Fitri dilewatkan di tengah pandemi. Lantas, seperti apa Raffi Ahmad menjamin kesejahteraan karyawannya? Apa makna Hari Raya Idul Fitri bagi seorang Raffi Ahmad? Seperti masyarakat lainnya, tiap Hari Raya Idul Fitri, Raffi dan keluarga juga menjalani tradisi mudik lebaran. Tapi tradisi Raffi Ahmad di Hari Raya tahun ini menjadi berbeda lantaran adanya COVID-19. Lantas seperti apa perayaan Idul Fitri Raffi bersama keluarga dari tahun ke tahun sebelum adanya wabah corona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengawali karir di dunia hiburan sejak usia 14 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia, nama Raffi Ahmad perlahan tapi pasti mulai dikenal masyarakat luas. Seiring dengan berjalannya waktu, kerja keras tanpa kenal waktu yang ia terapkan dalam hidupnya berbuah hasil manis. Kini disebut sebagai entertainer yang sukses. Namun di balik itu semua ada kisah kelam yang sempat membuat Raffi terpuruk. Sempat digerebek di tahun 2013 lalu, membuat Raffi harus merasakan dinginnya tidur di balik jeruji besi dan menjalani masa rehabilitasi. Sempat dikhawatirkan karirnya akan redup, Raffi justru bangkit usai bebas. Pemulihan nama baik hingga berjuang tanpa kenal lelah mengantarkan suami Nagita Slavina tersebut menjadi salah satu artis kaya raya tanah air. Punya segala yang diinginkan, benarkah Raffi sudah ada di puncak kesuksesannya? Tapi ini juga pelajaran buat Raffi. Terima kasih Raffi nggak ditinggal sama keluarga, nggak dicuekin, tapi dirangkul juga di semua keluarga, nggak ada yang nggak ngasih supportnya sama Raffi. Raffi ucapin terima kasih buat semuanya deh. Nah, sampai ya mudah-mudahan sih harus untuk kedepannya Raffi juga janji sama keluarga akan jadi Raffi yang baru. Ya ini doa yang sederhana aja, mudah-mudahan Raffi minta restunya, minta doanya sama keluarga semua, mudah-mudahan jalan kedepannya Raffi lebih lancar lagi. Amin. Wah kalau perjuangan sih ya perjuangan aku sih masih panjang lah. Aku juga di dunia entertain kan dari umur 14 tahun. Nggak ada sih, kalau aku sih nggak ngerti dibilang sukses itu apa ya, sampai kita mati aja. Jadi nggak pernah ada orang bilang sukses lah kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi baru. Kerja keras tanpa dibarengi dengan istirahat yang cukup bisa berakibat fatal. Raffi Ahmad, artis sukses yang terkadang hanya menghabiskan waktu 2 jam untuk tidur itu, sempat menghebohkan publik
kala dirinya menyatakan pamit dari dunia hiburan. Sakit tenggorokan yang menyiksa membuat Raffi harus mengambil keputusan besar untuk istirahat sekaligus habiskan waktu bersama keluarga. Namun, sebelum waktu istirahat panjang tiba, Raffi justru diterpa musibah. Mobil mewah senilai miliaran rupiah miliknya hangus terbakar. Setiap hari itu pagi itu dipaksa suaranya syuting sampai jam 3 pagi dulu, jam 7 udah bangun, dipaksa bawa, jadi overuse kayak ada keloidnya gitu harus diambil. Kalau udah diambil, terus dia kan pita suaranya yang bermasalah harus emang diapain lah, nggak ngerti bahasanya apa. Terus rehat 3-6 bulan baru dia balik lagi normal. Kata dokter kan ini dibutuhkan istirahat aja karena memang udah overuse. Jadi harus istirahat, ya mudah-mudahan bisa balik lagi. Ya, namanya juga musibah, tapi nggak bisa diambil pusing lah. Ya itu kayak gitu kali. Mungkin aku tuh menyadari misalnya tuh mobil ini memang pas banget waktunya pas gue mau pergi. Tapi ini kayak tamparan buat gue, kayak gila itu mobil tuh mobil kesayangan gue. Mobil yang paling dibangga-banggakan sama gue. Mobil yang bener-bener, wah ya harganya juga nggak murah, itu bener-bener gue belinya pakai kerja keras gue selama ini. Tapi gue melihat gila. Kalau sesuatu hal yang kayak gitu, Tuhan mau ambil, mau rusak, mau ini, sekarang udah bakar gitu. Aduh, hilang. Tapi gue masih bersyukur nyawa gue masih nggak kenapa, bukan gue yang di situ. Ya kalau titik balik mah seiring berjalannya umur manusia tambah dewasa kan kita juga makin introspeksi sama diri kita sendiri, apa yang kurang. Ya semakin kita bertambah usia kan lebih tahu lagi lah sebenarnya hidup itu bukan hanya dunia aja yang kita kejar, tapi ada juga hal lain yang lebih penting yang harus kita, sebenarnya itu tujuan kita. Lewatkan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di tengah wabah corona. Benarkah bisnis Raffi Ahmad pun terkena dampaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Ganteng, kaya raya, memiliki istri cantik serta anak yang pintar. Raffi Ahmad memang pantas disebut sebagai pria yang beruntung. Setelah meraih kesuksesan dari karirnya di dunia hiburan, Raffi juga menekuni berbagai bidang bisnis hingga turun langsung memproduksi film-film yang digarapnya. Kini banyak bekerja di belakang layar, mau tak mau Raffi pun harus mempekerjakan sejumlah karyawan. Lantas, apa kebijakan yang diterapkan Raffi bagi para karyawan di tengah wabah COVID-19? Sebenarnya sih aku juga udah nggak seagresif seperti dulu sih, udah jalanin aja lah. Toh juga udah punya anak gitu, udah ngerasa juga bukan jiwanya masih harus boleh tetap muda, tapi kan aku udah nggak agresif itu, udah lebih santai, udah pengen mencoba untuk menikmatin hidup. Ya udah jalanin aja, udah santai aja. Yang penting kan kita udah nabung, udah lebih senang di belakang layar, tapi di depan layar juga masih senang, tapi udah nggak kayak dulu. Kebijaksanaannya masing-masing, kayak aku juga punya karyawan sekarang kurang lebih hampir 80 lah, sampai 90 lah si Rans Entertainment. Tapi kan ada yang musik, ada yang label, ada yang gini, yang memang kalau memang unitnya sendiri memang nggak berkembang, ya mau nggak mau kita punya kebijaksanaan sendiri. Tapi kalau yang masih berkembang, ya kita pertahankan sebaik-baiknya. Memang ya ini juga pasti kita sambil ya seleksi alam juga, kita juga bingung kan. Nggak mungkin juga kita mempertahankan kalau memang memberatkan kita gitu, karena kitanya juga sendiri kondisinya kan ya kayak aku sekarang ya alhamdulillah masih cukup lah, tabungannya masih ada. Tapi kan kalau terus-terusan amit-amit sampai terus ya perusahaan gede juga banyak yang PHK kan, banyak banget. Ya sedih banget sih, tapi sebisa mungkin ya kita mempertahankan. Mudah-mudahan COVID-19 ini wabahnya segera cepat selesai dan kita bisa beraktivitas lagi. Pemirsa Intens Investigasi, Idul Fitri tahun ini jelas terasa berbeda. Tak hanya dilarang mudik,
Sholat Id pun tak bisa dilakukan di masjid. Memang terasa tak biasa, namun demi keselamatan serta kesehatan bersama, hal tersebut memang harus dilakukan. Raffi Ahmad dan keluarga pun tahun ini tidak melakukan mudik lebaran. Lantas seperti apa Raffi Ahmad memaknai kesucian diri di hari yang fitri? Iya sih, dalam situasi seperti ini semua ibadah, diam di rumah juga kan, daripada kita memaparkan kepada orang lain, jadi ya udah kita turuti semuanya, kita saling menyayangi daripada terpapar kepada siapapun, ya udah kita prihatin aja semuanya di rumah. Sedih sih nggak ketemu ibu gitu kan. Biasanya kan ibu saya dikunjungin cucu-cucu anak-anaknya, tapi untuk tahun ini mungkin nggak bisa gitu kan. Terus ya sedih lah pasti, karena kan udah sepuh sendiri, nggak ada yang masakin juga. Biasanya saya yang suka masakin, tapi ya udahlah, apapun dalam sikon seperti ini ya semua prihatin. Lebaran, setiap lebaran sih alhamdulillah maknanya kita masih bisa terus berkumpul sama keluarga. Kadang kalau kita lagi di hari-hari biasa kan kita suka lupa sama orang tua kita, maksudnya lebih kerja, ya lebaran kita bisa ketemu sama mereka, senang alhamdulillah. Menjalani lebaran yang berbeda tahun ini, seperti apa lebaran yang dijalani Raffi Ahmad dari tahun ke tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Tradisi mudik masyarakat tanah air yang biasa terjadi saat Hari Raya Idul Fitri tiba, tahun ini harus ditunda. Hal yang sama juga berlaku bagi Raffi Ahmad. Raffi yang biasanya pulang ke Bandung di hari Lebaran, tahun ini harus berdiam di rumah bersama anak istrinya. Ya, demi menekan laju perkembangan kasus positif corona di tanah air, berdiam diri di rumah adalah syarat utamanya. Lantas apa saja tradisi lebaran yang dijalani Raffi dari tahun ke tahun? Benarkah keluarga Raffi Ahmad selalu mengenakan busana yang senada tiap hari lebaran tiba? Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kalau baju mah Gigi ya, ini Gigi yang nyiapin, aku pengen pakai aja. Cuman mungkin coraknya aja warnanya bareng, tapi nggak kembar gitu bajunya. Gitu. Nggak tahu aku, Gigi yang ngurusin deh, coba tanya ke Gigi. Kalau laki mah nggak ngurusin, tinggal pakai doang. Pemirsa Intens Investigasi, tahun demi tahun Raffi Ahmad tak pernah absen berkunjung ke Bandung saat Idul Fitri tiba. Idul Fitri pertama Raffi dan Nagita Slavina pasca menikah pun dirayakan di Bandung. Tahun demi tahun, perubahan itu tampak jelas dalam perayaan Idul Fitri bagi Raffi Ahmad. Jika pada awalnya Raffi hanya bisa membawa sang istri, maka setahun sesudahnya ia hadir bersama sosok Rafathar yang menjadi warna baru dalam keluarga. Dan inilah momen Idul Fitri Raffi Ahmad semenjak berkeluarga dari tahun ke tahun. Aku baru sampai tadi jam setengah 1, jam 1. Hatia sini! Karena kita mau lebaran sama ada ponakan aku sama istri. Udah punya istri deh sekarang. Sekarang kita harus ke masjid nih, udah mau terlambat. Oke, nanti dari masjid mau ke makam, muter-muter, mau ketemu nenek, keluarga, semuanya. Pokoknya seharian ini Idul Fitri kita rayakan bersama-sama. Halo, hari ini kita lebaran pertama nih di Bandung sama Rafathar. Lebaran kali ini alhamdulillah udah ada Rafathar, senang. Rafathar juga jadi bintang lah di hatinya keluarga, di hatinya banyak orang. Dan juga ya senang aja bisa kumpul lagi sama keluarga.
Udah langsung. Kalian yang telat. Mami kan lagi di kamar mandi, mami dulu dong. Oh gitu. Udah salah gitu sama Ini lagi di rumah mami, lagi mau kumpul, lagi mau sungkem. Ada siapa aja? Ada saudara-saudara banyak. Mami ya masih sehat, alhamdulillah. Dikasih umur panjang sampai lebaran sekarang masih bisa kumpul semuanya. Ada Wacap, ada Wadindin, ada Mama, ada email, ada Bang Idan mana tuh. Nah, di situ ada semua sepupu-sepupu juga, nggak cukup ya tadi kumpulin ya. Tuh udah pada gede-gede sekarang tuh. Rafathar? Semakin tua. Oh. Rafathar saudaranya siapa? Ini. Gini sama mami maaf lahir batin ya, cepat. Yang gini dulu, tangannya gini, bilang gini, mami. Kok masih, bukan masih. Gini, lihat, mami. Bukan masih. Jangan sayang. Gini, lihat, cium. Mam, bukan masih. Lebaran gimana lebaran? Itu masih rumah makan Jepang, terima kasih. Gini, bukan masih. Yang betul gini, mami. Ya gini. Iya gitu. Gini, mami maaf lahir batin ya. Maafin. Cium gini tuh. Tuh. Coba salim yang betul. Iya. Cium yang betul. Cium, mami. Cium. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul keluarga semuanya, tapi Nisha sama Andika masih di mana? Di rumahnya. Anak, JJ, Nagita, Mami, itu ada keluarga yang lain juga. Ini baru banget pulang dari masjid. Rafathar tapi ditempar, begadang baru jam 3. Dia nggak ikut sholat. Kita bisa mau ke Mantang, mau ke rumah Mami sakit ya kemarin ya. Kita belum tengok ke Mami, mau lebaran ke rumah Mami. Kami segenap tim Intens Investigasi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.